Halo semua, selamat datang lagi di BBG Bahas Berita Gundam. Masih bareng aku Ray di sini, konten membahas Gundam sambil latihan ngomong di depan kamera dan di mikrofon ya. Ada di channel Read Ardit dan di podcast tersedia di Spotify dan Anchor ya. Di episode kali ini sungguh sangat spesial ya. Jadi rakitannya akan sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah anim dan game. Ya, game. Judulnya Gundam Evolution. Mungkin teman-teman udah lihat di thumbnail atau di cover dari podcastnya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, kita roll dulu intro ya, oke? Mantap. Sempat nge-lag ya. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung mulai saja ya. Berita yang pertama yang hangat ya, bukan yang headline ya, oke, tapi tetap seru, yaitu oke, jadi si Gundam Mobile Suit Gundam The Movie Kukurus Doan ya, Island ini sudah mendapatkan tanggal tayang ya di bioskop Jepang gitu, yaitu Juni 3 hari Jumat berarti. Kalau di Indonesia berarti hari Kamis jam 10 malam gitu ya. Nggak bercanda ya teman-teman ya, karena kan beda 2 jam ya gitu. Di sini dia merilis dua ini ya, dua art ya. Yang satu key visual, yang satu lagi adalah banner coming soon di bioskop-bioskop Jepang gitu. Jadi kalau yang di sini sih ya ini key visual yang apa ya bilangnya ya key visual. Di sini terlihat ya perisainya si RX78 Strip 2 ke black jadi 2 gitu, jago banget nih si Kurus Doan berarti ya. Ini kalau misalkan Zakunya dia ya. Dan setauku si Kukurus Doan ini punya prinsip dia tidak mau pakai senjata jarak jauh. Seingatku ya, dia nggak mau pakai apa rifle submachine gunnya, dia nggak mau pakai, dia harus milih combat tonjok-tonjokan atau pakai ya kapaknya gitu. Ya, dia tidak ada misfire shot dan lain sebagainya sih. Prinsipnya dia gitu, seingatku ya. Kalau aku salah, benerin ya berarti teman-teman, oke? Nah, selain itu ada theater banner juga ya teman-teman ya. Jadi theater banner ini kayaknya sih coming soon-nya gitu ya. Coming soon gitu. Nanti pas datang filmnya baru mungkin bisa dibedain lagi, posternya lebih meriah dan lain sebagainya, terserah mereka lah ya. Mudah-mudahan di Indonesia bakal tayang juga ya. Jadi ya kalau misalkan ada penayangannya nonton nggak ya? Pengen nonton sih. Tapi lihat-lihat situasi dan kondisi lah ya. Karena kayaknya kalau Gundam di bioskop di Indonesia tuh terakhir kan si Naratif ya. Kalau Hathaway Flash kan dia masuk Netflix jadinya gitu. Entah apakah ini bakal tayang di bioskop atau jangan-jangan mereka kayak ya udahlah kita bikin di Netflix lah gitu. Oke. Ini mungkin ya di berbagai platform game Gundam bulan Juni ini bakal ada event terkait dia nih. Jadi ya harap di garis bawahi teman-teman gitu, oke? Sudah 3 menitan ya kita bahas si Kukurus Doan Island. Intinya dia bakal tayang di Jepang bulan Juni tanggal 3 tahun 2022 ya. Selain merilis tanggal, poster-poster, dia juga ada announcement ya yang wow. Mereka akan bikin high grade eksklusif ya, high grade eksklusif gitu. Oke, entah ini bakal jadi V Bandai, kayaknya sih bakal jadi V Bandai ya, bukan item reguler ya. Di sini ada tulisan premium Bandai. Mungkin dari segi persendian, dari segi detail akan dibedakan dibandingkan high grade pada umumnya gitu. Oke, ini belajar dari pengalaman mereka bikin animasi Mobile Suit Gundam Origin kan cerita jadul tapi packagingnya modern gitu dan animasinya juga jauh lebih keren. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi mereka gitu ya, peluang bagi Bandai untuk bikin ini ada perubahan-perubahan dikit, ini ada dekal-dekal dikit dan lain sebagainya gitu. Apalagi misalkan ada battle scene terkait apa yang terjadi di filmnya gitu, kayak oh ini ada cacat di sini dan lain sebagainya, rusak bagian gini-gini gitu, kayak ya bisa ditambahin dan lain sebagainya gitu deh. Terserah mereka ya, karena haknya mereka juga untuk jualan dong gitu, oke. Ya udah that's it dah, ini mudah-mudahan seru buat teman-teman yang menantikan filmnya, kita nantikan bareng-bareng gitu, oke teman-teman. Nah, aku mau masuk ke berita yang paling panas di di episode kali ini ya, yaitu
akhirnya Gundam Evolution sudah mulai bergerak nih ya, sudah mulai bergerak gitu. Gundam Evolution tuh apa sih Kak Re gitu? Oke, kita langsung buka beritanya. Caca. Gundam Evolution ini adalah sebuah game terbaru ya, rilisan Bandai Namco Entertainment, di mana dia merilis game Gundam berbasis first person shooting, FPS ya. Pada dasarnya dia 6 lawan 6 gitu, 6 player lawan 6 player, dia online gitu ya. Nah, dia rilis trailer tuh di tanggal 10 Maret, ada dua versi trailer gitu, jadi ada versi yang biasa 3 menitan, sama ada versi kolaborasi sama DJ asal Amerika namanya Steve Aoki gitu. Jadi lagu back soundnya berbeda, terus kayak potongan klip animasinya juga dibedain, dan durasinya jadi 1 menit 30 detikan gitu. Oke, nggak cuma di situ ya teman-teman, yang ini ada informasi lebih panas lagi nih. Wow, lebih panas tuh maksudnya gimana? Si Gundam Evolution ya, dia akan hadir di beragam platform, jadi ada di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X sama S, Xbox One, dan PC dan komputer ya. Oke, planning mereka sih akan hadir di Jepang dan di North Amerika. Terus mereka juga mau coba sasar pasar Eropa sama Asia. Oke. Tapi sepertinya Asia nih dia baru bukain khusus untuk PC doang. Aku nggak ngerti kenapa, pertimbangan dan lain sebagainya, mungkin dari strategic development dan pemasaran mereka, ya mereka jauh lebih ngerti lah dibanding aku. Aku ini siapa sih? Cuman pemain yang kadang suka marah-marah sama game developer aja kalau misalkan mereka sudah jadi money oriented gitu, oke. Nah, terus tadi bilang ada berita panas kenapa sih Gundam Evolution? Jadi mulai bulan Maret ya sampai dengan tanggal 28 Maret mereka membuka registrasi. Mereka membuka registrasi buat temen-temen, buat pemain-pemain, buat pecinta Gundam yang mau cobain network test ya. Jadi dia ada network test nih. Kalau pemain Jepang kalau nggak salah dibatesin sampai dengan 30.000 aplikan. 30.000 aplikan, terus kalau misalkan udah mulai penuh, bisa jadi ada loterinya gitu. Jadi kayak ya diundi lah gitu, kayak Anda beruntung baru Anda boleh cobain, boleh icip gitu. Dan maininnya pun nggak bisa selama-lamanya gitu. Dia jadi mainnya dari tanggal April 8 atau 7, terus selama semingguan doang gitu. Tapi kan lumayan ya, kayak wah aku pernah nih ngerasain nih gitu main berapa hari si Gundam Evolution. Terus tunggu, mereka rencana rilis tuh spring tahun 2022. Jadi sekitar September tanggal 20-an. Ya kan ya kalau springnya Jepang gitu. Oke. Ini kenapa gambarnya gini-gini doang Kak Re, nggak seru gitu. Oke, kita pindah ya. Sekarang si Gundam Evolution sudah punya website resmi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik mau lihat-lihat bareng, aku udah sertain di link deskripsi ya. Jadi di deskripsi aku tulis ini dilansir dari GundamEvolution.com gitu. Ada yang versi Jepang websitenya, tapi ya aku kan nggak bisa bahasa Jepang, jadi ya kita yang bahasa Inggris aja ya. Di sini dia bilang PS5, PS4, Xbox Series X atau S, Xbox One, dan Steam. Ya, Steam ini untuk komputer gitu. Oke, terus ini ratingnya kayaknya masih pending, tapi ini rating sementara gitu. Kita lihat lah ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, application for the Steam Network Test are now open ya. Sampai tanggal 28 Maret. Jadi buat teman-teman yang punya PC canggih, speknya sudah dewa, suka sama Gundam, pengen coba peruntungannya gitu ya, silakan daftarkan diri gitu. Aku mau dong ikut tes gitu. Silakan gitu, oke. Ini ada bagian news dan developer blog segala macam, tidak menarik ya. Yang menarik adalah cara mainnya nih teman-teman ya, cara main gitu. Jadi kita bisa ke bagian websitenya gameplay guide ya. Kita klik di sini gameplay guide-nya nih. Loh, nggak kebuka. Oke. Jadi gameplaynya tuh dia ada 3 ya teman-teman ya. Sebentar. Mana sih? Tuh kan. Ajab ya. Ngata-ngatain ini sih gitu. Ngata-ngatain game bandai, money oriented gitu. Nggak bercanda. Oke. Nih ya, udah ketemu ya teman-teman ya. Jadi di sini dia ada 3 jenis
nilai value yang ditawarkan. High speed combat, strategi team shooter, a constantly evolving world. Ya ini janji mereka bakal update ini dan itu secara terus-menerus gitu ya, biar pemain ya tetap ke-retain atau tetap ya main terus gitu, nggak bosen-bosen. Nah, terus ada 3 jenis permainan ya teman-teman ya. Jadi ada point capture, ada domination, ada distraction gitu. Teman-teman bisa baca masing-masing sendiri lah ya. Ini di depan lagi hujan deras banget. Mudah-mudahan gak masuk ya suaranya ke mikrofon. Intinya gini, kalau point capture tuh jadi attacker sama defender tuh kayak harus mengakuisisi daerah-daerah atau poin-poin lah gitu ya. Kayak titik-titik di mana ya ambil gitu. Oke. Terus bedanya sama domination apa? Domination tuh mirip-mirip tapi kalau domination tuh dia lebih ke arah spesifik gitu kayak harus yang daerah yang ini nih gitu. Oke. Sama ada distraction. Kalau distraction sih buat teman-teman yang suka barbar lah ya dan layaknya beberapa episode-episode di dalam Gundam gitu ya, di dalam series Gundam, dia harus menghancurkan suatu benda atau suatu fasilitas lah gitu. Jadi ada yang menghancurkan, ada yang melindungi gitu ya. Ya, seperti itulah gamenya si Gundam ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini juga teman-teman kalau penasaran ya, kalau misalkan buka website atau situs ya gundamevolution.com nih, teman-teman bisa baca si ininya ya, teman-teman apa namanya? Unit-unit ya yang ada di game ini yang bakalan langsung rilis di mungkin generasi pertama gitu. Jadi kayak patchingan pertama nih, pertama banget gitu kayak ya jagoan-jagoannya kita baru sediain ada siapa aja. Jangan khawatir, Exia sudah ada, Zazabi Sixion sudah ada ya. Dan surprisingly ada ini juga ya teman-teman ya, Barbatos loh. Wow. Barbatos udah langsung debut di game terbaru. Iya sih, dia popularitasnya memang ini ya. Dan tidak ada Gundam Seed ya. Ini mengkagetkan dan membagongkan gitu. Tumen-tumennya nih Gundam Seed tidak jadi jualan utama dari sebuah game rilisan terbaru mereka gitu. Mungkin Gundam Seed kemarin di SD Gundam Battle Alliance kan udah muncul ya si siapa namanya? Freedom Gundam udah muncul hero-nya gitu. Di sini mungkin belum dimunculin gitu ya. Oke. Kalau si Gundamnya sendiri sudah pasti ada gitu ya dan ini silakan dibaca-baca dan di browsing-browsing sendiri. Aku cuman panas-panasin doang, ngumumin doang. Dia nih setiap hero atau setiap jagoan atau setiap unit punya difficulty-nya yang ditandai dengan ini bintang 3, ini bintang 4 gitu ya. Oke. Terus masing-masing jagoan juga punya skill set yang berbeda, cara maininnya juga otomatis beda gitu ya. Dan dia ada ininya nih, kayak tipe-tipenya. Apakah dia jarak dekat, jarak jauh, jarak tengah, ada HP-nya juga, ada dash limit ya. Dash limit tuh kayak semacam boostingnya gitu kali ya. Oke, I don't know ini harus ya mudah-mudahan aku daftar ke tes network, beruntung aku bisa live stream ya. Amin, amin, doain, amin, 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 amin. Jadi kalau misalkan ya kamu terpilih sebagai orang yang beruntung bisa testing, wah aku langsung download, langsung live streaming gitu. Game-game yang lain ditunda dulu. Pokoknya kalian tontonin dulu aku mainin yang game ini gitu. Oke. Ya, ini kita udah 13 menitan banyak bacot terkait si Gundam Evolution. Intinya Gundam Evolution bakal jadi sebuah game yang akan seru sih gitu. Oke. Kita pindah ke berita selanjutnya ya terkait si network test information. Buat teman-teman yang penasaran ya, jadi teman-teman bisa ke website khususnya gundamevolution.com/nt ya, network test ya. Di sini ada panduan gimana cara daftarnya buat pengguna PC ya. Buat pengguna PC ini bisa menggunakan akun Steam kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian punya akun Steam, silakan login, silakan dicari gamenya, terus ada tombol apply test. Jadi nanti apply testnya diketuk gitu, tuk gitu ya. Nanti ya tunggu keberuntungan kalian gitu, nanti bakal ada notifikasi di email yang tercantum di dalam Steam kalian gitu. Oke, jadi ini aku kasih mana sih? Nih. Salah kan? Sorry ya. Sempat error gitu. Nah ini misalkan gini teman-teman. Jadi kita buka Steam. Oke, Steam salah website. Gundam Evolution. Jadi misalkan ya store.steampowered.com, cari Gundam Evolution. Ini buat teman-teman yang lihat di
YouTube. Kelihatan lah ya di sini ada trailernya. Scroll ke bawah dikit. Di sini ada join the Gundam Evolution playtest. Request access and you'll get notified when the developer is ready for more participant. Yang ini tinggal diklik tombol request access ya gitu. Kalau aku sih pakai account Steam aku udah aku klik ya, cek gitu ya. Dan dia harganya gratis, tis ya. Mudah-mudahan gratis lama-lamanya. Dan kekhawatiran gue kalau gamenya gratis, pemainnya adalah produk. Jadi ya mereka akan ada in-game purchases dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi ya harap berhati-hati lah. Namanya juga Bandai Namco. Oke. Nah sebelum aku tutup beritanya ya, ini perlu diperhatikan juga buat teman-teman yang penasaran dan pengen coba main ya. Entah yang close beta test atau tunggu nanti bulan September kalau udah official release. Dia nih sistem requirement-nya wow ya. Prosesor 64 bit, Windows 10, Intel Core i5 3570. Memorinya minimal ya, minimal memorinya 8 GB. Grafiknya Nvidia GeForce GTX 1050 2 GB, DirectX versi 11 dan harus punya internet. Dan yang paling penting ya teman-teman, storage-nya kalau bisa sekitar 100 GB atau plus lebih lah gitu. Kayak ya ini mungkin kan namanya game online ya. Download, ada patching segala macem, nanti nambah gitu, kayak akan terus bertambah gitu sih. Oke, yaudah ya. Itu aja sih yang bisa aku share dari berita hari ini gitu ya. Mungkin ini rilis tanggal 15 Maret tahun 2022 kali ya. Sore-sore atau malam jam 8 kita lihat-lihat situasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya komentar terkait berita di episode kali ini, terkait si Cucurus Doan. Apakah kalian penasaran sama the movie-nya? Kalau aku sih penasaran karena pengen lihat animasi jadul dijadiin kayak sekarang. Bukan animasi jadul sih, maksudnya ceritanya kan zaman dulu ya. Cerita si Cucurus Doan ya, tapi dibikin animasinya lebih smooth gitu. Lebih smooth seperti Mobile Suit Origin atau bahkan lebih gitu. Karena kan ya Mobile Suit Origin kan tahun berapa, sekarang tahun 2022, mungkin mereka bikinnya di tahun 2021 ya udah lebih cantik lah gitu. Sama ya si game ini. Game ini mungkin jadi pelarian ya. Kalau misalkan game Gundam yang lain tiba-tiba tutup gitu. Bercanda teman-teman gitu. Oke, enggak sih. Aku suka genre FPS. Walaupun nggak bisa jago-jago banget mainnya. Dan ada FPS Gundam. Wow, oke. Ini must play gitu. Oke. Ya udahlah ya, ini daripada semakin lama kita tutup aja rekamannya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal atau dengerin dari awal sampai akhir gitu. Oke, kita roll outro-nya. Bye-bye semuanya. Mantap.